Kali ini aku mau masak masakan khas Bengkulu, yaitu ikan pais. Nah, di Bengkulu itu selain destinasi wisatanya yang luar biasa banget cantik-cantik, di Bengkulu juga ada makanan khasnya seperti kue dan juga sayur. Jadi sedikit info untuk teman-teman yang belum tahu ikan pais itu apa. Ikan pais itu adalah sayur olahan dari ikan busuk yang dicampur dengan berbagai macam rempah-rempah khas Indonesia. Jangan lama-lama, yuk cus kita masak. Jadi di sini sudah ada bumbu yang sudah dihaluskan. Untuk bumbunya apa aja sudah aku tulis di dalam video ya teman-teman. Jadi di sini siapkan dulu bumbu halusnya. Kemudian juga ada kelapa yang sudah dihaluskan. Untuk kelapanya ini itu kelapa yang setengah tua, tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda. Nah, ini dia bahan yang paling utama yaitu ikan busuk. Kenapa di sini pakai ikan busuk? Untuk jawabannya nanti aku jelaskan di kelanjutan videonya ya teman-teman. Jadi di sini kita ke bahan-bahannya. Dan ini bagian pembungkusan ya teman-teman. Di sini juga ada tali rafia yang sudah disiapkan dan panjangnya pun sudah sesuai ukurannya. Dan juga ini sudah ada daun pisang dan lebar-lebarnya pun sudah disesuaikan. Tidak terlalu lebar dan juga tidak terlalu kecil. Dan ini juga ada daun talas. Daun talasnya ini juga untuk bagian pembungkusan nanti ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke proses pembuatannya. Kelapa yang sudah diparut tadi ditambahkan garam, micin dan juga kaldu bubuk dan juga daun salam. Kemudian ditambahkan bumbu yang sudah dihaluskan, lalu kelapa goreng dan juga masukkan ikan yang busuk tadi. Ini tuh ikannya sudah dicuci juga ya teman-teman ya, sudah bersih. Kenapa di sini pakai ikan busuk? Karena kalau pakai ikan biasa yang nggak busuk itu aroma dari sayurnya itu nggak keluar ya teman-teman. Atau kalau seandainya kita pakai ikan busuk itu nanti sayurnya pasti ada aroma khas yang bikin sayurnya ini itu nikmat. Setelah semua bahannya masuk, sekarang waktunya diaduk sampai merata. Mungkin banyak teman-teman yang di luaran sana bertanya-tanya kenapa sih ikan pais itu harus menggunakan ikan yang busuk bukan ikan yang segar. Jadi tadi sudah aku jawab ya teman-teman. Nah, ikan yang busuk itu dalam artian ikan yang masih layak dimakan ya teman-teman ya. Jadi dari aroma busuknya itu diolah dengan bumbu rempah-rempah khas Indonesia ini jadi makanan yang luar biasa nikmat. Nah, setelah semua bahannya merata seperti ini, sekarang ke bagian pembungkusan. Siapkan alas bersih, kemudian susun kira-kira kurang lebih 5 lembar daun talas. Ini daunnya itu sudah dipastikan bersih ya teman-teman. Kemudian masukkan ikan yang sudah diolah tadi dengan bumbunya sekalian. Kemudian tutup lagi dengan 5 lembar daun talas. Lalu lipat 2 dan gulung bagian ujung daun talasnya dengan hati-hati seperti yang ada di video ya teman-teman. Hati-hati karena nanti takutnya bagian dalamnya nanti keluar. Setelah digulung ini dilipat bagian sisi kiri dan kanannya. Dan gulung dengan daun pisang yang sudah dipotong sesuai ukurannya tadi ya teman-teman. Nah, gulung dengan hati-hati. Nah, setelah selesai satu gulungan daun pisangnya, ini itu belum selesai ya teman-teman. Ini mau digulung lagi dengan satu lembar daun pisang yang di bagian yang belum terkena gulungan daun pisang ya teman-teman, seperti yang ada di video. Kemudian ini supaya si daun pisangnya itu nggak terbuka, ini itu diikat. Dan lakukan hal serupa sampai semua bahannya habis. Ini aku percepat aja ya teman-teman, karena mungkin di sini teman-teman ada yang masih belum paham dengan cara pembungkusannya. Jadi teman-teman bisa tonton video ini sampai selesai. Nah, di sini teman-teman yang belum pernah mencicipi yang namanya ikan pais, boleh nih coba resep dari aku. Insya Allah dijamin enak. Atau kalau teman-teman nggak mau ribet, boleh nih sekali-sekali berkunjung ke Bengkulu, sekalian melihat destinasi wisatanya juga sambil sekalian mencicipi yang namanya ikan pais. Nah, setelah dibungkus tadi ini jangan lupa untuk diikat. Nah, ikatannya itu supaya si daunnya itu nggak terbuka ya teman-teman. Nah, seperti ini kira-kira contohnya setelah diikat. Nah, ini semua bahannya sudah selesai dibungkus dan ini semua hasilnya. Sekarang kita ke bagian perebusan. Karena merebusnya itu butuh waktu yang lama, jadi merebusnya itu di tungku kayu atau di dapur legend.
Setelah apinya jadi, sekarang waktunya angkat kuali ke atas tungku. Pastikan kualinya itu nggak oleng supaya nanti nggak tumpah. Nah, setelah selesai, tambahkan air. Setelah semua bahannya masuk, kemudian ini ditutup dan ditaruh batu supaya pas dia mendidih nanti tutupnya itu nggak terlepas. Ini direbus sampai airnya setengah menyusut. Nanti setelah setengah menyusut ini diangkat, kemudian ditiriskan dan direbus lagi dengan menggunakan santan. Selain santan ditambah juga kelapa goreng, ditambah juga garam dan juga micin, kemudian dites rasa dan ini dimasak sampai juga setengah menyusut. Setelah menyusut dan juga masak, ini dia penampakan ikan paisnya kalau sudah diangkat. Dimakan pakai nasi hangat, ini luar biasa enak. Boleh dicoba ya teman-teman, bagi yang penasaran. Oke, sekian dan terima kasih.